Selamat pagi teman-teman. Dari depan jendela kamarku, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah dan mataharinya bersinar sangat terang. Karena kemarin turun hujan, jadi untuk pagi ini libur untuk siram tanaman ya. Nah, hari ini aku rencananya mau cek-cek perkembangan tanaman dan mau panen beberapa tanaman atau sayuran, tanaman sayur yang bisa kita ambil sedikit untuk kita masak dulu ya, gitu. Kita mulai dari tanaman yang paling ujung nih teman-teman. Untuk tanaman bayam Brazilnya sudah mulai rimbun lagi teman-teman. Ya. Dan ini juga bayam Brazil teman-teman. Alhamdulillah sudah rimbun kembali. Di sana ada lidah buaya, sudah rimbun banget, sudah mulai biru dari kapasitas potnya. Di sini aku menggunakan pot dari botol galon aqua. Dan ini adalah anakan dari lidah buaya itu. Aku pindah pot ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, update untuk hari ini sudah semakin rimbun teman-teman, sudah semakin besar seperti ini, sudah sampai potnya. Sebelumnya kan kita cek itu untuk tingginya ini hanya ada 2 jengkal, sekarang udah lebih dari 2 jengkal. Dan untuk tanaman biasanya juga sudah besar sekali nih teman-teman, hampir setelapak tangan, bahkan sampai untuk daun bawangnya ini, daun bawangnya sampai ketutupan teman-teman, kalah sama temannya ini dan ginseng ini. Nah, ini nanti kita mau petik ya teman-teman. Ini mudah-mudah banget, kalau kita nggak petik sayang nih teman-teman, nanti keburu tua, daunnya nggak enak teman-teman. Nah, di sini juga Masya Allah ya, dari kemangi yang tumbuh sendiri, kita nggak usah capek-capek, dia tumbuh sendiri dan sampai besar kayak gini. Masya Allah. Nah, ini teman-teman, untuk coban oreganonya pun aku tanam dari pot yang kecil seperti ini, diameter 10 cm. Ini untuk coban oreganonya atau jintennya sudah sampai setinggi ini teman-teman, kurang lebih 80 cm atau ya 3 jengkal lah teman-teman. Nah, ini dia update-nya untuk tanaman pakcoynya teman-teman. Ini aku nggak pernah ngitungin udah umur berapa hari dari pindah tanam, cuma sudah sebesar ini. Sebenarnya dan ini kita juga sudah bisa untuk panen ya. Mungkin nanti hari ini kita akan panen sedikit teman-teman. Ini untuk tanaman pakcoynya, ini kalian ya, Thailand. Ini Thailand. Dan di sana ada tanaman yang daunnya seksi-seksi sekali, yaitu pakcoy. Ini dia teman-teman, untuk perkembangan tanaman pakcoy itu memang cukup sangat cepat ya teman-teman. Seperti ini udah kita bisa panen teman-teman. Kalau aku biasanya panen untuk tanaman pakcoy ini, aku nggak cabut dari akar, cuma aku akan cabut daunnya saja gitu.
Nah, ini pohon kemangnya juga ya teman-teman. Cuma hari ini sedikit sangat sedih teman-teman. Di sini memang sudah tidak mau berkembang atau gimana ya teman-teman, karena sebelumnya aku untuk air yang di bawah sih nutrisi AB mix teman-teman. Dan mungkin karena sudah sering kena air hujan, jadi untuk kadar air nutrisinya itu sudah berkurang atau rusak ya teman-teman, karena tercampur air hujan. Karena kan di sini nggak dinaungi ya teman-teman. Nah, hari ini dia sudah mengeluarkan teman-teman. Mungkin nanti ini kita akan ganti ya teman-teman. Ini sudah patah juga nih teman-teman. Sudah doyong-doyong. Ini juga mungkin hari ini kita akan ganti ya teman-teman ini untuk bibit atau penyemaian yang sudah siap. Mungkin kita akan pakai untuk tanaman yang selanjutnya antara kacang panjang atau labu madu itu, atau nanti kita bisa juga kita pindahkan untuk tanaman kale ya. Nah, kalau untuk yang samping ini tanaman tomatnya dia segar teman-teman, padahal dulunya sebelumnya ini patah nih, cuma hari ini dia bertahan, tidak seperti yang samping sangat kering. Ini dia teman-teman salah satu dari pot pembibitan tanaman jinten atau coban oregano yang tadi aku lihatin. Ini ya, potnya itu ukuran 10 cm dan sudah sebesar ini teman-teman, sudah lebih dari 30 cm. Teman-teman sudah ada yang lihat, aduh ini kepotong lagi. Ini adalah bunga dari tanaman daun saga yang sudah menjadi benih teman-teman, sudah menjadi biji nih, buahnya biji. Tuh di sini ada juga ya teman-teman tuh. Dari bunga yang kemarin sebelumnya itu sekarang sudah seperti ini teman-teman. Nih, di sana juga ada ya. Ada yang lewat tuh teman-teman. Ini juga ya. Nanti ini kita bisa panen kalau sudah mengering. Tuh, kalau seperti ini kan karena masih hijau ya. Kita mau lihat ya dalamnya. Nah ini teman-teman, masih seperti ini. Nanti kalau sudah mengering, ini biji saganya akan berubah menjadi warna hitam merah gitu ya. Ada yang lagi santai di sana. Teman-teman, ini untuk tanaman ginseng, kalau sudah tua dia akan kecil gitu teman-teman, dan batangnya juga seperti ini. So, kalau yang muda-muda banget atau yang baru gitu tanamannya belum tua itu daunnya seperti lebat teman-teman. So, ini batangnya juga sudah berubah menjadi warna merah nih. Teman-teman, untuk ini atau bunga yang sering aku lihatin ini ya teman-teman, ini tanaman ini adalah tanaman yang aku beli dari online. Sebenarnya aku belum beli tanaman blueberry, tapi nggak tahu kenapa karena faktor cuaca atau memang yang nggak hoki ya teman-teman, ini sudah berbunga gini
tapi nggak berbuah-buah juga teman-teman, nggak ada cikal bakalnya jadi buah. Aku sih beli ini menurut petaninya, dia bilang tanaman blueberry, tapi aku agak sedikit ragu sih teman-teman, apakah memang ini blueberry? Kalau kita lihat-lihat yang di online tuh tanaman blueberry tuh nggak seperti ini ya daunnya gitu. Udah sampai lebat ya teman-teman. Nah itu ada progres tanaman dari buah tin ya. Oh ya teman-teman, jadi aku mau sharing juga untuk tanaman pohon tin agar berbuah. Di sini aku akan share selengkapnya ya. Jadi untuk tips agar tanaman pohon tin itu berbuah, selain media tanamnya yang harus poros dan dia harus full tarik sinar matahari ya, tanpa ada naungan. Kedua, untuk penyiraman dari pohon tin ini, dia untuk tanaman yang tidak menyukai kelembapan tinggi teman-teman. Jadi dia adalah tanaman yang menyukai kering. Untuk kering juga nggak terlalu suka kering. Jadi untuk tips yang aku dapat berikan, untuk penyiraman tanaman pohon tin itu cukup dilakukan 1 hari saja. Mohon maaf, 1 kali dalam 1 hari gitu. Kalau sudah terkena siram hujan gini, kita nggak usah siram lagi teman-teman. Tuh ya, biasanya untuk media tanam yang bagus itu sekam mentah, perbandingan 1:1 dengan kohe atau tanah gitu. Jadi cukup media tanamnya itu lebih banyak 1:1 memakai sekam mentah. Dan kemudian jangan lupa juga kita kasih kohe secara ya teman-teman. Kalau pakai media tanam yang jadi itu cukup, tidak usah kita tambahkan lagi nih kohenya itu. Jadi cukup media tanam yang sudah jadi dan sekam mentah, perbandingannya 1:1 itu teman-teman. Dan kalau nanti dia itu kan akan berkarat ya teman-teman, bercak-bercak gitu. Nah itu daunnya kita harus buang juga teman-teman gitu. Kalau ini bagus ya teman-teman, daunnya nggak bercak gitu ya. Ini juga enggak, ini juga enggak. Nah untuk daun yang bercak sih alhamdulillah teman-teman lagi nggak ada. Biasanya kalau nanti dia terserang penyakitnya itu dia adalah daunnya bercak, itu kita harus kita buang ya teman-teman. Dan kalau sudah ada cikal bakal buah, usahakan untuk daun yang mendekati atau di bawahnya dari buah itu kita harus buang teman-teman, karena dia nanti akan terus tumbuh seperti ini nih, tunas baru gitu teman-teman ya, seperti itu. Oh iya teman-teman, aku lupa nih, ini adalah tanaman terong. Karena tanaman terongnya itu sudah tidak terkendali ya, untuk hamanya kemarin tuh udah kita semprot, tapi perkembangannya tuh aku nggak terlalu suka ya, dia banyak hamanya itu dan diserang oleh semut juga. Jadi aku putuskan untuk tebang, aku pangkas teman-teman. Tapi alhamdulillah pagi ini sudah kita lihat ya, dia tumbuh lagi, memberikan pestisidanya secara teratur. Jadi sebelum terkena serangan ya teman-teman, kita langsung kasih pestisida alami saja. Dan ini adalah progres dari penyemaian untuk beberapa tanaman teman-teman. Ini ada tomat, ini ada sesim, mau pindah tanam ya teman-teman. Ini ada tanaman terong bulat, ini aku lupa apa ya. Nah, ini untuk penyemaian yang paling belum lama ini ya teman-teman. Ini ada tanaman kacang panjang, kemudian ada labu madu juga teman-teman.
yang mana ya, aku lupa. Nah ini juga selebihnya ya waktu itu teman-teman ya, gitu. Ini juga agak sedikit kutilang atau seperti ini ya, karena aku baru tanam banget nih teman-teman, padahal sebelumnya sudah aku jemur di langsung kena sinar matahari tanpa ada naungan seperti ini, tapi masih agak kutilang juga teman-teman tuh. Mudah-mudahan aja pertumbuhannya baik ya teman-teman ya. Nanti kita akan pindahkan teman-teman kalau dia sudah berdaun 4. Oke teman-teman, kita mau lanjut untuk panen kemanginya ya teman-teman, dan daun ginseng yang tadi, kemudian sedikit pakcoy ya teman-teman. Yuk langsung aja. Ini teman-teman, untuk tanaman ginseng yang masih muda yang aku liatin tadi ya, dia batangnya itu masih hijau teman-teman. Ini walaupun tebal seperti ini empuk ya teman-teman. Itu ya, beda sama yang tadi yang sudah merah, itu sudah tua teman-teman. Kita selanjutnya mau panen pakcoy ya teman-teman. Ambil yang ini aja ya. Ini buat tambahan Indomie enak loh teman-teman. Ini buat tambahan Indomie.
Kita ambil ya dari yang atas sana. Oke teman-teman, jadi ini adalah panen kita pagi ini ya, cukup segini aja. Jadi kita panen seperti aja teman-teman, gak usah kita panen semua itu ya. Jadi kita panen sebutuhnya saja teman-teman.